Selamat pagi untuk anak kami semua, kelas 12 IPA maupun IPS. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang bagaimana upaya mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk itu kita perhatikan dulu materi yang sudah saya siapkan berikut. Apabila terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, baik itu kepada sesama warga negara ataupun terhadap upaya pemerintah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dalam hal ini, mencegah berarti belum terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa saja upayanya untuk mencegah hal tersebut? Yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Apa itu supremasi hukum? Supremasi hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terhadap keadilan. Jadi di sini keadilan itu harus diposisikan netral. Artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa kecuali. Yang kedua juga demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi artinya kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi di sini partisipasi dari masyarakat harus diperhatikan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Apa saja lembaga selain lembaga tinggi negara? Misalkan ada KPK, ada Komnas HAM, ada KPAI, ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kenapa harus ditingkatkan kualitas pelayanan publik? Itu untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Misalkan contoh pelayanan publik, pelayanan di bidang kesehatan, pelayanan di bidang administrasi dan birokrasi. Yang keempat adalah meningkatkan peran serta pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima adalah menyebarluaskan prinsip-prinsip kenegaraan melalui pendidikan formal. Misalkan pendidikan formal di sekolah itu melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila kewarganegaraan dan penanaman karakter di setiap mata pelajaran. Yang keenam adalah meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Berikutnya adalah upaya pemerintah dalam menangani apabila sudah terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bagaimana upaya menanganinya? Di sini adalah pentingnya peranan kepolisian atau Polri. Penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti polisi melakukan penangkapan pelaku tindak pidana umum. Contohnya misalkan apabila terjadi kasus pembunuhan, perampokan, penganiayaan, serta tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Berikutnya adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jadi dalam hal ini TNI melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, yaitu keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dan ancaman keamanan dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Berikutnya adalah
Lembaga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi ini menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi dan penyalahan keuangan negara. Berikutnya adalah peran dari lembaga peradilan. Jadi lembaga peradilan ini memiliki peran untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nanti materi ini akan lebih lanjut dibahas di bab berikutnya. Berikutnya adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, di antaranya kepada sesama warga negara. Kepada sesama warga negara, masyarakat senantiasa harus berusaha menjauhkan diri dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Kemudian juga harus meningkatkan kesadaran diri sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Bersikap toleran juga terhadap segala perbedaan dan mengembangkan tenggang rasa kepada sesama manusia. Mengingat kondisi Indonesia yang beragam, kita harus berpedoman kepada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya adalah mematuhi dan menjalankan segala norma dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik itu norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, ataupun norma hukum. Kemudian bagaimana partisipasi masyarakat terhadap upaya pemerintah? Di antaranya yaitu masyarakat harus mendukung upaya pemerintah. Di antaranya yaitu setiap program pemerintah yang dilaksanakan, sepanjang program tersebut dinilai positif terhadap upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, masyarakat harus mendukungnya. Apa bentuk dukungannya? Yaitu mengikuti setiap program sosialisasi berupa seminar, penyuluhan, dan sebagainya yang diselenggarakan oleh instansi atau aparat pemerintah. Kemudian bersikap proaktif untuk melaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang apabila terjadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta membantu penanganan kasusnya. Misalkan bersedia apabila diminta untuk menjadi saksi dalam suatu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.